Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, sahabat-sahabat. Ini pertemuan yang ke-6, ya, di gelombang ke-8 ini, kajian suluk. Tolong kalau tiba-tiba suara saya hilang, kirim chat aja ya, kayak kemarin nanti tiba-tiba ngilang suaranya gitu, karena internetnya kadang-kadang nggak stabil gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, penelaahan kita terhadap Al-Quran itu harus diikuti dengan sebuah pemahaman yang dalam. Nah, tujuan dari kajian suluk ini kenapa dibuat 6 bulan masanya adalah supaya harapannya tidak hanya berhenti sebagai kajian semata, artinya untuk konsumsi biar tahu gitu, tapi semoga dengan rahmat dan taufik Allah Ta'ala, sesuatu ya ilmu itu mengubah kita gitu. Jadi kalau kata Rasulullah, tanda bahwa kita sudah memiliki ilmu itu adalah si ilmu itu sudah menjadi bagian dari kita. Kalau kita belajar hadis tentang sabar, syukur, baru di kepala nih, baru di otak pikiran. Tapi ilmu itu harus diuji. Samalah kayak orang kalau sekolah kan anak-anak gurunya ngajarin, terus bagaimana guru bisa mengetahui bahwa penyerapannya sudah baik apa tidak, yaitu lewat tes gitu. Sama kira-kira seperti itu. Kita belajar konsep tentang taubat, tentang takwa. Tapi kalau tidak ada ujian yang menunjukkan tentang itu, kita tidak tahu gitu. Makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya belum jelas mana yang betul-betul berjihad dan mana yang betul-betul bersabar. Buat siapa yang belum jelas? Buat kita sebenarnya. Karena Allah tahu mana yang betul-betul berjihad, mana yang betul-betul bersabar. Tapi kita nggak ngeh. Sama seperti halnya kita merasa, oh saya sudah sabar, saya sudah soleh, karena sholat terus, puasa terus, ibadah, makdohnya oke. Tapi begitu dihadapkan dengan menghadapi orang yang menyakiti hati kita dan kita belum memaafkan, sebenarnya ada aspek lain dari ibadah yang tidak lengkap, belum lengkap. Karena dalam buku Ihya Ulumuddin tuh Al-Ghazali banyak membahas tentang hal-hal yang sebenarnya juga syariat. Di awal buku Ihya Ulumuddin itu, ini kitab yang direkomendasikan untuk membaca bagi yang mau bersuluk gitu ya, untuk melihat aspek dalam. Di situ ada tentang sabar, tawakal, cinta dunia, bagaimana menghindarinya dan lain sebagainya. Nah, Al-Ghazali mengatakan ini kitab syariat, tapi syariat batin. Nah, kadang orang tuh suka lupa syariatnya itu yang di make up tuh yang diurus syariat lahir, tapi syariat batin, bagaimana kondisi hati, bagaimana sabar, bagaimana kita tidak mengeluh itu lupa gitu ya untuk diperhatikan. Nah, Islam itu harus seimbang aspek lahir dan batinnya. Kembali kepada Al-Quran. Dulu saya bertanya-tanya gitu, dari SD suka didoktrin gitu ya, bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW, udah hafal gitu. Tapi kalau sekarang kita harus tanya gitu, kenapa itu mukjizat terbesar? Kalau untuk level anak saya yang baru baca kisah nabi-nabi, mukjizat Musa mungkin lebih besar gitu ya, karena dia bisa membelah lautan, ya bisa macam-macam itu Nabi Musa itu mukjizatnya. Jadi ada mana salwa bersama Bani Israel, atau mukjizatnya Nuh gitu ya, atau mukjizatnya Ayub yang sedemikian nyata gitu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran, terus di mana letak mukjizatnya? Ini kitab yang kita pegang sehari-hari gitu, kadang cuma jadi pajangan di lemari buku gitu, atau sesekali kita baca, tapi di mana dia bisa berfungsi menjadi mukjizat. Nah, Al-Quran menjadi mukjizat hanya terjadi ketika dia berfungsi menghidupkan qalb seseorang. Di sini mengapa tidak cukup dengan tilawah, membaca ayatnya tanpa paham isinya apa. Tilawah bagus, itu langkah awal, tapi jangan berhenti di situ. Karena kalau kita hanya berlomba-lomba qiraah yang baik, malah bisa menimbulkan kesombongan
diri, wah bacaan Qurannya bagus gitu. Tapi isi dari Al-Quran yang dia baca, dia lalai gitu. Padahal maksudnya adalah Al-Quran menjadi sebuah mukjizat terbesar. Kenapa? Karena ini kitab yang luar biasa yang bisa mentransformasi orang. Aneh, nggak ada orang yang bisa. Ya orang bisa ikut kursus ini, itu, pelatihan ini, itu. Tapi yang bisa mentransformasi manusia dari dia mempunyai sifat kebinatangan dalam dirinya, menjadi manusia yang utuh, itu Al-Quran. Maka gambarannya pun setelah Mukadimah, itu Al-Fatihah itu sebagai umul kitab. Surat kedua adalah Al-Baqarah. Sudah bicara tentang sapi betina. Itu keal-Baqarahan dalam diri kita. Di dalamnya banyak kisah tentang Musa dan kaumnya. Itu tentang bagaimana dia menyembelih sapi betina. Itu kita itu. Jadi Al-Quran bukan sekedar kita buku sejarah. Kalau buku sejarah Ibnu Katsir juga ada banyak detail gitu ya. Tapi kadang Al-Quran suka, nah itu menggelitik gitu. Kalau Al-Quran sekedar buku sejarah, apa relevansinya buat kita gitu. Padahal dia harus bertransformasi gitu, punya efek transformatif. Maka sebenarnya ada, itu semua simbol-simbol. Apa itu sapi betina, apa itu membelah lautan. Itu kehidupan kita semua sebenarnya. Kalau kita mau bersuluk, semua itu Al-Quran yang digambarkan di situ betul-betul terjadi dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi mengubah Al-Baqarah menjadi An-Nas, dia kitab yang sangat transformatif. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan qalb se-efektif Al-Quran. Rasulullah pun mengatakan, syafaat tertinggi nanti itu ada dari Al-Quran. Bukan aku, bukan Rasulullah, bukan yang lain, tapi Al-Quran. Jadi wajib buat kita selama masih ada nafas nih. Ini COVID ini kan penyakitnya menyerang saluran nafas, sesak. Kalau udah sesak, aduh, ya kesempatan kita nggak banyak sahabat-sahabat. We have only one shot, so use it properly gitu, use it wisely. Nah, beberapa pertemuan awal kita sudah bahas nih ayat ini, sudah sampai hafal ya, Surat Toha 82. Ini satu ayat yang terpampang di dekat tiang-tiang arsy. Coba. Wa inilah ghafaru liman taba, kata Allah Ta'ala. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan aku menjadi pengampun terhadap orang yang taubat, yang iman, yang beramal soleh. Dan kemudian ditunjuki. Ada yang menarik di sini. Kalimat ini sudah terpampang jauh sebelum penciptaan bumi, jagat semesta beserta sekian galaksi. Jauh sebelum manusia ada di bumi. Sudah diawali dengan wanti-wanti, dan aku menjadi maha pengampun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ceritanya dari awal sudah didesain. Ini manusia, kita makhluk langit yang turun di bumi ini pasti lupa. Dan Allah sudah paham, aku menjadi maha pengampun. Ampunan itu baru terjadi ketika ada kesalahan terjadi. Ya kan? Jadi dari awal udah dilihat, udah ketahuan nih skenarionya, manusia diturunin ke bumi, ke alam mulkiyah yang gelap, ini memang bakal terpeleset, bakal lupa. Tapi ada orang-orang yang kembali. Dan aku menjadi maha pengampun, kata Allah Ta'ala, buat mereka yang ingat. Ingat apa? Nanti kita lihat. Karena kita adalah makhluk langit. Ingat ya, pertemuan kemarin, jiwa kita itu dari langit. Kita asing ini ada di sini, berada, kemudian memakai kendaraan jasad kita yang temporary. Nggak lama, 70-80 tahun selesai. Tapi bukan berarti kehidupan kita selesai. Jiwa kita akan berangkat menuju alam-alam lain, karena sesi pengenalan pada Allah Ta'ala panjang sekali. Gitu. Jadi kita masih berkutat di ayat ini. Patut untuk kita dalami, karena satu ayat ini saja sudah menginspirasi banyak. Allah Maha Pengampun dari awal. Sampai ada hadis begini, kalau saja semua manusia di muka bumi ini baik semua, soleh, Allah ganti katanya, didatangkan dengan sebuah kaum yang berbuat dosa, tapi kemudian minta ampun. Karena Al-Ghaffar, dia yang Maha Pengampun, hanya menjadi terwujud asma itu kalau memang ada kesalahan yang terjadi, ada sebuah kekhilafan.
Nah, tapi kemudian jangan diartikan ya udah kita nyantai aja berbuat salah, nggak juga gitu ya. Betul-betul khilaf itu sesuatu yang betul-betul karena kebodohan kita, bukan karena disengaja. Itu namanya membangkang. Udah tahu salah, disengaja itu membangkang. Dosanya menumpuk-numpuk. Tapi ini betul-betul karena kebodohan. Saya nggak tahu kalau itu tuh menyakiti hatimu ya Allah gitu. Atau sesuatu yang kita tuh nggak sadar, sangat halus sekali. Nah, ada satu ayat yang menunjukkan bahwa kita betul-betul berasal dari langit. Kalau buka bawa Al-Qur'annya boleh dilihat surat ke-7, sahabat-sahabat, surat Al-A'raf ayat 172. Ini saya bacakan terjemahannya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap, itu terjemahannya ruh mereka. Cuman saya coret dan saya berikan kata artinya dari Al-Quran. Kata Arabnya yaitu kesaksian yang Allah ambil itu bukan terhadap ruh. Coba lihat teks Arabnya, yaitu terhadap anfus mereka. Nah, di sini kita berkenalan dengan ada istilah ruh, itu berbeda dengan anfus. Anfus itu jamak dari nafs. Nafs itu jiwa. Jadi jiwa kita, yang makhluk langit ini, dulu pernah diambil kesaksian. Kesaksiannya itu ditanya begini, bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Alastu birabbikum, kata Allah. Jadi dulu kita semua jiwa dari makhluk pertama sampai dengan makhluk akhir yang nanti akan diturunkan sebelum kiamat gitu. Dikumpulkan semua jiwa-jiwanya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini peristiwa yang dahsyat, sahabat-sahabat. Peristiwa ini yang kemudian bisa menerangkan kenapa kita has longing gitu, punya kerinduan terhadap Dia. Yang tidak bisa ya dahaga itu hilang oleh apapun di dunia ini. Kenapa kita punya keinginan ya, kehausan belajar hal-hal seperti ini? Membuka kitab suci, ada kecenderungan fitrah di situ ingin mengetahui Dia siapa. Karena dulu kita pernah punya icip-icip itu, kedekatan menyaksikan Dia sampai kita bilang alas tuh bala syahid. Nah, kami bersaksi dengan suatu penyaksian awal bahwa Engkau adalah Rob kami. Nah, kita garis bawahi di situ penyaksian awal bahwa Engkau Rob kami. Itu nanti kemudian diuji coba, ya sama seperti tadi dicoba, bener nggak nih? Di awal kan kalau guru bilang ini apa gitu ya, bumi bulat, terus kemudian oke, anak-anak bisa membeong. Tapi begitu diturunkan ke dunia, nah kemudian mulailah setelah penyaksian itu, dunia diciptakan, kita kemudian menjelang takdir masing-masing. Ada yang diturunkan di tahun 600 Masehi, 1100, semua disesuaikan dengan pertimbangan keadilan Allah. Kenapa kita nggak lahir 1000 tahun yang lalu misalkan? Karena jiwa kita itu sangat optimal bertumbuh di tahun ini, di tahun tempat kita lahir, lewat orang tua yang itu, dengan lingkungan seperti itu, ya, dengan gejolak zaman dan situasi, kondisi dan macam-macam. Ada yang lahir di zaman Perang Dunia Pertama, ada yang lahir zaman pandemi Spanyol apa gitu ya, macam-macam. Kita kebetulan kebagian pas corona nih, mengalami masa itu. Apa Allah tidak tahu? Wah, semua sudah ada di Lauh Mahfuz, sahabat-sahabat. Tahu. Untuk satu tujuan, jiwa diturunkan di sana pada waktu yang tepat, dengan keluarga yang tepat, cuma satu, supaya dia bisa bertumbuh. Jadi kalau Anifari bilang di kitab Al-Mawaqif, Al-Mukhatabat itu kitab yang luar biasa karena itu dialog ya, Allah Ta'ala menginspirasikan sesuatu. Jadi kita menghadap kepada Allah, ya Siratul Mustaqim yang kita minta masing-masing, itu jalan spesifik untuk berzikir dengan khusus kepadanya. Kita mengenal Dia, itu bukan lewat jalan orang lain. Nggak bisa. It's impossible. Makanya dalam suluk itu tidak boleh membanding-bandingkan
itu penyakit berbahaya gitu. Oh dia udah nikah, kok aku belum. Oh dia anaknya segini. Wah, susah. Karena tidak ada jalan yang sama, jelas. Rasulullah bilang, jalan kepada Allah itu sebanyak nafs hamba-hambanya. Tadi anfus itu banyak. Setiap orang punya persaksiannya dengan koordinatnya masing-masing. Nah, jadi di alam persaksian kita sudah punya pengetahuan dasar tentang Rob. Oleh karenanya, kalau kita bertemu dengan ilmu-ilmu yang pas dengan apa yang pernah kita pelajari dulu, kita bisa bilang iya benar. Nah, iya benar itu ada verifikasi di situ. Makanya dikatakan oleh kalau nggak salah Plato atau Aristoteles gitu, itu kita ini sedang dalam proses recollection. Pengetahuan yang kita pernah dapat bulk dulu itu disebar di sini. Kita bisa mengidentifikasi mana yang benar, mana yang enggak hati kita. Gitu. Mana pengetahuan yang pas, mana yang tidak, mana penyikapan yang pas, mana yang tidak. Itu kita punya kemampuan itu karena pernah diajarin sebelumnya. Jiwa kita. Nah, cuma kemudian tantangan terjadi ketika kita mulai dimasukkan ke alam dunia. Pertama kali dimasukkan ke alam perantara yang disebut dengan alam rahim. Jadi di hadisnya Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya dalam perut ibunya. Ini menarik. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. 40 kali 3, 120 hari. 120 hari, kemudian diturunkan jiwa, maka Allah mengutus seorang malaikat yang membawa jiwa tuh. Perhatikan, yang diutus malaikat. Kenapa? Dia penghuni alam malakut. Alam yang sama dengan jiwa. Kemudian ditiupkan ruh. Bersama dengan ruh itu jiwanya ikut. Karena ruh itu fungsinya untuk menghidupkan. Maka 120 hari ke sini, si janin sudah jadi manusia yang lengkap. Dia punya jiwanya sendiri, dia punya ruhnya sendiri. Sebelum itu, janin sudah hidup karena meminjam ruh dari ibu, makanya jantungnya berdetak duluan gitu ya. Semua selnya membentuk otak dan lain sebagainya. Nah, di alam rahim itu ditulis tuh, sudah ditentukan kadar-kadarnya, amalnya, rezeki, ajalnya, celaka atau bahagianya. Ini penting, karena orang itu kalau nggak dibatasin jadi liar, nggak akan ketemu kemana-mana. Si benih yang ada di dalam jiwa tidak akan tumbuh. Begitu. Nah, jadi kita beranjak dari dulu alastu birabbikum di surat Al-A'raf 172, kemudian dimasukkan alam rahim, kemudian lahir di dunia, sampai dia batas waktu yang sudah ditentukan. Masuk lagi ke alam barzakh. Di alam barzakh, malaikat lagi yang pertama kali menyongsong kita. Jadi kita dimasukkan ke alam dunia diantar oleh malaikat, syariatnya gitu ya. Masuk ke alam barzakh, disambut oleh malaikat. Malaikatnya berbeda cuma. Pertanyaan pertamanya menarik. Apa? Ya, informasi dari hadis. Man robbuka? Gitu. Siapa Robmu? Nah, kan yang ditanya Rob lagi. Apa artinya? Itu penggal waktu antara kita masuk alam rahim dan alam dunia, terutama alam dunia, sungguh adalah sebuah ujian untuk kita benar-benar mengenal dia sebagai Rob. Sekarang kita bisa jawab man robbuka, oh Allah. Karena kita punya memori di otak yang disimpan di dalam sel-sel neuron otak. Tapi begitu kita meninggal, itu sel neuron mati. Coba bayangkan. Memori mati. Jadi yang ikut siapa? Jiwanya. Nah, kalau si jiwa tidak mengenal siapa Rob, tidak pernah mencari ilmu, tidak pernah punya pengalaman secara pribadi itu bahwa ya dia yang memelihara, dia yang memberi rezeki, dia yang menyembuhkan, dia yang membukakan jalan, nggak akan bisa bilang menjawab pertanyaan malaikat sesimpel man robbuka. Yang dijawab malah depositoku, gajiku, karena itu hal-hal yang dia anggap memberi dia perlindungan, suamiku gitu ya, pasanganku, bosku. Kan jujur apa adanya tuh nanti di sana. Nauzubillah ya.
Jadi pertanyaannya nggak simple, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita pikir, wah gampang, pasti bisa jawab, belum tentu. Kalau jiwa kita, kan nanti jujur apa adanya di situ. Kalau jiwa kita tidak biasa berilah, ya, bertawakal kepada Rabbul Alamin, ya nggak akan bisa jawab. Nah, siapa itu Rob? Kan dari awal ya, hadis kursinya bilang, aku rindu untuk dikenal. Dia itu yang laisa kamislihi syai'un, tak terjangkau, tapi toh ingin memperkenalkan diri. Nah, ini yang menarik. Jadi Allah itu punya aspek zahir dan batin. Aspek batinnya, wow, nggak kejangkau. Kita nggak ke situ. Makanya Rasulullah kalau ditanya tentang ruh itu aspek batin dalam itu Allah. Selain batin ada yang lebih inti lagi. Wow, udah nggak. Kita nggak bisa main ke sana. Karena begitu mencoba hancur, akalnya nggak akan sampai. Sama seperti dulu Jibril mengantar Rasulullah SAW Isra Mi'raj, di langit tertentu beliau berhenti, Jibril. Terus kata Rasulullah, kenapa nggak ikutin? Selangkah saja aku maju, sayapku terbakar. Sayap itu lambang ilmu. Jadi kalau nggak kena ilmunya ya nggak bisa gitu. Nah, manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa sedemikian dekat. Jibril, malaikat muqarrabun aja tahu diri ya gitu ya, nggak bisa lebih jauh dari situ. Rasulullah itu dekat sekali sampai katanya sepanjang sebusur begini, masya Allah. Dan peristiwa itu kita dikasih icip-icip kesempatan bahkan setiap sholat. Jadi ketika kita tahiyatul tuh at-tahiyatul mubarakatuh, tangan kita diletakkan di ujung lutut, sejarak ini tuh Allah dekat tuh di situ, di ujung telunjuk. Tinggal use your imagination gitu. Ihsannya harus hadir di situ. Nah, jadi karena aku rindu untuk dikenal, dia ingin memperkenalkan diri, maka yang bisa diperkenalkan adalah aspek zahirnya, yaitu asma-asmanya, af'alnya, perbuatan Allah, sifat-sifatnya. Itulah. Jadi Rob itu sebagai pemelihara, satu noktah dari aspek zahirnya. Apa artinya pemelihara? Ya dia yang memberi rezeki, dia yang menyembuhkan. Jadi asma-asmanya memang harus mengejawantah di bumi ini gitu. Jadi dari asmanya saja kita bisa paham kenapa harus ada fenomena sakit. Karena kita perlu dia yang menyembuhkan sakit. Kalau tidak, asma asy-syafi tidak akan mengejawantah kalau tidak ada fenomena sakit. Dia yang maha pengampun tidak akan terbaca jika tidak ada yang berbuat kekhilafan. Dia yang maha memberi rezeki tidak akan terasa ketika rezeki kita seolah dari tangan sendiri saja gitu. Tidak pernah punya pengalaman ketika semua pintu-pintu rezeki tertutup. Ya, rezeki itu bisa rezeki uang, rezeki kesempatan, rezeki ilmu, rezeki menuntut ilmu, macam-macam. Rezeki hati tiba-tiba dikasih tenang, itu pun rezeki. Nah, jadi hal-hal itu yang harus dicermati dalam bersuluk. Kita punya waktu sekitar 6 bulan gitu ya. Pelan-pelan aja kita mencernanya, satu ayat, resapi, pahami, iya ya, taubat, iman. Itu udah 20 ayat 82 gitu. Hari ini kita sudah bahas 3 ayat setidaknya, 2 ayat lah ya. Jadi pertama Tauhad 82, apa sih taubat, iman, amal soleh. Ini udah sehari-hari kita seolah-olah dari ustadz gitu ya, taubat, iman, amal soleh udah sehari, seolah-olah udah paham. Tapi begitu kita elaborasi, benar gitu kita beriman, apa contohnya? Benar nggak saya bertaubat? Apa contohnya? Ternyata masih banyak checkpoint yang belum karena masih banyak yang bolong, jelas gitu. Efeknya kan masih khawatir dalam kehidupan, masih gampang ya ada isu ini itu ya, pergerakan ini itu dalam kehidupan gampang khawatir, gemperan kalau kata orang Sunda itu ya, cepet gitu. Itu kalau air tuh, permukaan air tuh masih beriak gitu ya. Padahal kalau orang beriman itu langit runtuh pun dia tenang saja. Langit runtuh itu artinya kiamat kan. Hancur ini semua. Jadi corona apa ya,
Bukan berarti menyepelekan, tidak pernah, tidak pernah. Seorang muslim tidak pernah menyepelekan semua. Tapi kita justru dengan keimanan, kita tahu kita ada di tangan yang kuat gitu. Kalau kita udah ijab kabul nih, saya sudah mengakadkan diri saya, silahkan engkau pegang gitu. Jangan seperti doa Rasulullah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku. Sekejap mata pun tidak mau. Enggak mau gitu. Biar dia yang mengatur, biar dia. Nah, itu taubat gitu. Jadi kembali ke taubat, mari kita elaborasi. Taubat itu adalah gerak kembali. Gerak kembali karena kita kangen dengan, kita ada kerinduan ya, yang pada awalnya nggak unidentified gitu. Dan orang menyangka, oh barangkali ini, barangkali itu gitu ya. Seperti pengembaraan seorang Ibrahim alaihissalam. Oh barangkali ini Tuhan, dia melihat bintang tapi tenggelam, dia melihat bulan, itu karena ada kerinduan. Nah orang kalau nggak pernah ketemu itu nggak mungkin rindu. Jadi kita merindukan Allah Taala karena kita dulu pernah ketemu. Setidaknya kita pernah bersaksi di hadapan Dia. Dia yang bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna, ya engkau. Dan itu kalau Eric Winkel itu menerangkan di kitab Futuhat, itu ya peristiwa di Al-A'raf 172, itu cinta pertama kita. Itu cinta pertama kita. Dan ya, bisa dipahami ya, nggak ada cinta yang lebih besar dari itu. Seperti penggambaran itu seperti cinta. Kalau anak tuh lahir ya, yang dilihat pertama tuh muka ibunya. Digendong gitu ya, kita mau susuin. Nah itu, nggak ada, nothing beats that. Makanya Rasulullah bilang begitu kan. Ya, Rasulullah sebagai manusia yang paling tahu, paling kenal Allah Ta'ala, sampai bilang begini, penggambaran cinta Allah sama manusia itu seperti cinta ibu sama anak. Engkau lihat ibu yang sedang menyusui anaknya gitu ya. Ini kita semua itu ya, Tian lagi nyusuin anaknya manis sayang gitu. Tapi kata Rasulullah, nah cinta Allah jauh dibanding itu. Nah, coba enggak nangis kita. Speechless ya. Makanya dulu saya suka baca gitu buku-buku sufi. Ada orang ya demikian rindu sama Allah Ta'ala. Dia doa menimbulkan wirid. Suatu hari dikasih tahu oleh temannya yang kasyaf gitu. Aku mimpi katanya. Aku mendengar suara Tuhan dan Tuhan berkata, sampaikan salamku pada si fulan, si orang ini yang banyak wirid memuji Allah. Disampaikan sama dia. Mati dong. Nggak kuat jantungnya gitu. Dapat salam dari Allah. Gitu. Kita udah dapat salam dari siapalah gitu ya, presiden kayak apa, selebriti. Wah, bener dapat salam. Seharian senyum nggak hilang-hilang itu. Dia cintanya sama Allah. Begitu dikasih tahu dapat salam, jantungnya nggak kuat. Masya Allah. Yaitu gambaran gerak kembali karena mencari Allah. Dengan itu orientasi kehidupan kita berubah. Yang dulunya karir gitu. Dikejar fata morgana ya. Sahabat saya bilang, saya tuh dulu wah karir oriented banget perempuan ya. Kemudian dapat tawaran dengan gaji yang 2 kali lipat. Saya pikir saya bakal happy. Hari pertama kok saya merasa hari pertama dia mundur. Jadi itulah kehidupan tuh, kalau kita sering terjebak oleh satu fata morgana ke fata morgana lain. Padahal dia itu menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dibanding apapun yang kita imajinasikan. Termasuk untuk anak-anak kita. Gitu ya. Kita tuh suka sibuk gitu ya, mengurus, pokoknya ini untuk masa depan anak-anak. Dia harus sekolah di sini yang terbaik. Jodohnya kalau bisa yang ini. You're playing God. Stop it. Bukan begitu. Anak-anak itu milik Tuhan. Dia milik Allah Ta'ala. Dan Allah lebih sayang kepada mereka dibanding kita sendiri. Sudah berserah diri, jangan lupakan Tuhan. Ada porsi di situ gitu, ya Allah, ini anakku mau jadi apa, terserah engkau, kemana. Kita yang harus fleksibel mengikut.
Karena kita tuh fungsinya untuk pendidikan seperti Aristoteles bidan, itu kepada anak-anak sebagai bidan. Yang ngeden mereka. Bidan tuh cuma bantu, ayo Bu, push gitu. Ya jangan didorong-dorong, wah ruptur nanti uterusnya. Ya jadi gitu. Jadi taubat itu orientasi kehidupan berubah. Nah ini kita harus belajar mengolah rasa. Nah, ini salah satu yang harus kita dalami hari ini. Dalam suluk kita harus mengubah rasa. Jadi karena rasa ini sesuatu hal yang paling dalam, gitu. Jadi urutannya itu dari rasa, baru timbul karsa, keinginan. Dari keinginan timbul cipta, dari cipta kekaryaan. Makanya saya gambarkan itu kekaryaannya, perilaku, raut muka, itu hanya the tip of the iceberg. Dia hanya puncak dari gunung es, dari sesuatu yang sudah terbentuk sebelumnya di dalam yang nggak kelihatan. Gambaran mudahnya begini, kalau seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama, kayak di film Hollywood, biar gampang gitu gambarinnya. Jatuh cinta pada pandangan pertama, itu rasa tuh yang timbul. Dia, si laki-laki melihat, wow, gitu ya, langsung jatuh cinta. It's like slow motion moment, kayak di film begitu. And then, rasa timbul. Kemudian dari rasa jatuh cinta itu timbul keinginan, aku ingin mengenal dia, pengen minta nomornya gitu. Itu karsa. Pengen kenal. Karena pengen kenal, otaknya kemudian membuat suatu cara. Gimana ya caranya ya? Apa harus langsung jalan ke dia gitu ya, atau tanya temennya, dan nah itu cipta. Dia mulai mencipta. Gimana caranya supaya karsanya terwujud gitu. Nah, dari cipta, dia menciptakan sebuah skemanya. Baru timbul karya. Jadi rasa, karsa, cipta, karya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita lagi belanja gitu lah ya, mau belanja online kalau zaman sekarang mah nggak perlu. Itu si jempol ini scroll down itu karya tuh kan ya. Tapi apa yang bergulat di dalam hati kita, nah itu harus perhatikan. Keinginan. Nah, makanya karsa itu keinginan. Sesuatu itu menjadi ngoyo apa enggak. Padahal dalam suluk itu tidak boleh ngoyo sama sekali. Tapi gimana kita tahu ngoyo apa tidak? Itu diatur, kita punya 3 pagar. Pertama, kita punya keinginan nggak? Karsanya cocok nggak ke situ? Oke, keinginan ada. Tapi kemampuan ada nggak? Mampu nggak? Baik itu financial, dan kemampuan itu harus mengukur dari sekitar. Kita ngambil kerja nih, misalkan. Saya sih mampu, misalkan. Tapi anak-anak saya mampu nggak ditinggal sama saya? Nah, itu juga masuk ke bab kemampuan tuh, karena kita nggak boleh maksain. Karena kita punya kewajiban, misalkan dia tergantung sama kita, ya nggak bisa. Jadi kemampuan juga bukan semata-mata mengukur kemampuan diri, tapi kemampuan keluarga yang terefek karena perilaku kita atau keputusan kita harus diukur. Kalau mereka siap, oke, mampu. Kemudian lihat apakah ada kesempatan atau tidak. Jadi kita ukur dengan 3K itu. Kadang keinginan keinginan selalu ada ya. Tapi diukur, mampu nggak ini? Kalau yang namanya beli pakai kredit card, beli namanya nggak mampu, namanya juga ngeredit ya. Kalau mampu sih, ya langsung aja gitu. Itu nggak mampu, karena kita mengandalkan dengan uang yang belum datang sebenarnya. Itu bahaya. Kalau bisa ditunda, tunda. Itu kecuali sangat-sangat urgent ya, silahkan gitu. Dan kita bisa atur. Jadi, karena harus hati-hati gitu untuk mengukur kemampuan itu. Nanti Allah biasanya pasangkan dengan kesempatan. Ada nggak momennya gitu ya, kadang terbuka nggak peluangnya, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi taubat itu juga karena itu gerak hati. Dalam hati itu kita harus mulai menangkap itu tuh gerak rasa, karsa gitu ya. Dan semua itu Allah tahu. Dan kita dihukumi dengan itu. Ya. Berikutnya. Nah, jadi kan saya mau tunjukkan lagi ya. Skemanya ini kembali ke Toha 82.
Dari taubat itu, goal dari taubat adalah kemudian supaya iman. Dan kita sudah belajar ada perbedaan antara iman, di antara taubat dan iman itu ada berserah diri dulu, aslamna. Ya, kita belajar ada orang Baduy itu loh, di Al-Hujurat yang bilang, aku sudah beriman. Katakanlah engkau belum beriman, kamu baru aslamna, baru berserah diri. Jadi tahapan sebelum masuk iman, kita harus berserah diri dulu. Baru nanti imannya muncul. Karena iman itu pemberian. Kita nggak bisa bikin-bikin ya, cahaya yang Allah berikan. Tapi ada tahapan sebelum itu harus berserah diri. Kenapa? Karena ada proses perlukaan, sesuatu yang dilukai. Kenapa? Karena hati kita terselubung oleh hijab, syai'ah. Maka kata Rumi, the wound is the place where the light enters you. Yang kita anggap sebagai, aduh sakit hati gitu ya. Sebenarnya bukan hati yang disakiti, itu selubungnya aja yang dibuka. Tapi karena dia terlalu melekat, jadi kita pikir kita yang sakit gitu. Kita akan dihadirkan oleh fenomena-fenomena kehidupan yang akan hati mulai meradang gitu. Tapi agar nur iman menerangi hati, hijab hati harus ditanggalkan. Gimana? Ya, kalau tidak bagaimana dia bisa masuk? Kalau dia diselubungi demikian tebal. Nah, di situ fungsi berserah diri. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 54, ayat penting juga dalam bersuluk, ini kisahnya tentang Musa. Waktu itu Musa alaihissalam, kalimat ini adalah ketika beliau turun dari menerima Taurat ya, Ten Commandments, mendapati kaumnya menyembah anak sapi betina. Dan beliau berkata begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Anak sapi emas itu lambang dari syahwat. Jadi syahwat, kita mungkin nggak menyembah anak sapi, patung nggak menyembah, kita sholat gitu ya, rasanya sih nggak menyembah emas. Tapi toh di dalam hati kita, yang kita sandarkan itu ya uang itu, gaji itu, ya sama aja sebenarnya. Itu anak sapi kita dalam wujud lain. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu gitu. Dan, nah ini harus hati-hati bacanya ya. Kalau salah-salah dijadikan dalil buat bom bunuh diri, nauzubillah. Ngaco banget tuh. Dan bunuhlah dirimu. Nah ini bagaimanapun ada ini dalam, memang bertobatlah kepada penciptamu dan anik tulu anfusakum, bunuhlah nafsmu, jiwa-jiwa yang tidak hak itu, bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Pembunuhan ini dalam sahabat-sahabat pakai tanda kutip ya, ini mengeletekin itu, mengelupas si hijab-hijab hati. Yang kata Rumi dibilang luka adalah tempat di mana hati cahaya bisa masuk. Jadi kita harus belajar dalam bersuluk menerima ketidakenakan dalam hidup. Menelan kegelisahan. Bersabar atas ketidaktahuan. Memaafkan even the unforgiven things gitu ya. Yang aduh itu susah banget ngemaafin gitu ya. Misalkan itu kan salah dia, iya betul. Tapi ketika Allah izinkan, sahabat-sahabat pahamilah. Itu sebenarnya obat untuk penyakit diri tertentu. Udah nggak ada yang lain. Segala hal yang Allah izinkan dalam kehidupan kita, kita sering nggak sadar. Itu obat untuk penyakit diri kita tertentu. Jelas. Barangkali kesombongan kita. Barangkali kita terlalu mendewakan seseorang, terlalu mendewakan diri sendiri, terlalu mendewakan ego kita besar sekali, terlalu mendewakan karir. Tuhan-Tuhan lain dalam Tuhan dengan T kecil, yang kita tidak sadar, kita sembah dan kita menyandarkan diri. Dia menjadi Rob kita. Nah, Allah bantu dengan cara diproyeksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang masih membuat getaran-getaran dan membuat turbulensi dalam hati, kita persepsikan sebagai sebuah luka, itu sebenarnya adalah sebuah obat. Makanya kata Rumi, don't get lost in your pain. Know that one day your pain will become your cure. Jadi jangan terlampau tenggelam dalam kesulitan, sakit hati dunia.
Kalau paham, suatu saat kita akan nyengir sendiri, oh ternyata aku diberikan episode itu untuk mengobati sai'ah atau dosa tertentu dalam hati. Yang begitu itu dibuka, ya kata Rasulullah, kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tandanya sodor itu lapang? Kita mulai melihat ke akhirat dan meninggalkan kampung dunia. Orientasi berubah, sekali lagi sahabat-sahabat. Nah, sekarang kita coba elaborasi, siapa yang mau berbagi, bener nggak? Ya, ini teorinya begini nih. Cuma supaya lebih nerap, ya, kita biasanya kalau dengar testimoni orang lain, wow, lebih dalam gitu. Ada nggak yang pernah merasakan diberi sebuah kesakitan dalam hidup? Baik itu sakit fisik gitu ya, sakit hati sama seseorang, sama suami atau apa. Tapi kemudian oh iya, sampai kemudian harus ya, kalau dalam Al-Quran bilang ma khalaqta hadza batila. Kalau nggak lewat begitu saya nggak bisa begini gitu. Jadi bersyukur dulu pernah begitu, pernah ditipu gitu. Barangkali ya semua hal yang kita anggap tragedi dalam kehidupan ternyata untuk mengeletekin satu hal tertentu yang itu ajaib, itu nggak bisa dicabut oleh apapun kecuali dengan kita ikhlas menghadap padanya. Kita coba siapa yang bisa mau berbagi, silahkan bisa lewat chat atau ada raise hands di sini. Kemarin saya belum mendengarkan. Oh, silahkan Mbak Nura ini udah angkat tangan. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mbak Nura ini. Ya Mbak, terima kasih. Salam kabar baik dari sini. Dari pemaparan hari ini kayaknya banyak karena dari awal pengenalan hidup ya, aduh. Benar yang kita bilang itu bagaimana bisa kembali taubat, tentang luka kehidupan, tentang itu saya alami di awal pernikahan gitu. Memang belajar hidup ini. Belajar hidup ya Teh. Ya separuh agama soalnya ya. Pasti besar itu ini gerinda. Gimana, kenapa? Tadinya dengan akad yang pertama itu saya sih belajar sebelum SMA itu masuk karena di pesantren, jadi ya masih mengenal teorinya, ya melakukan hal sesuatunya karena Allah gitu. Tapi bagaimana rasa mengenal itu belum punya gitu ya Teh. Tiba waktu pernikahan rasanya dikenalkan dengan menikah karena Allah itu saya nggak ngerti sih sebenarnya. I get you. Nggak ngerti, cuman begitu dihadapkan seperti itu tuh rasanya belajar mengungkapkan aja sih. Pertamanya masih terima akal, apa iya apa tidak, apa bagaimana itu masih dalam proses gitu. Tapi yang jelas beliau yang dipilih itu saya tetap mengambil niat dari awal menikah karena Allah. Jadi saya tanya kembali karena ini perjodohan ya Teh. Seperti membalikan telapak tangan. Tunggu, ini Mbak Nura ini dijodohkan dulu waktu menikah? Iya, jadi dijodohkan. Apa sempat ada rasa atau enggak, atau udahlah pokoknya nikah aja? Gimana in your case? Malah reject ya. Reject. Wow, menarik nih. Sekarang udah berapa lama menikah? Alhamdulillah sudah berjalan 14 tahun. Oh, alhamdulillah. Kapan mulai timbul rasa itu? Baru selama menyadari rasa bahwa menikah karena Allah itu ya pasrahnya ya Teh gitu. Ketika masih umur 3 tahun pernikahan gitu. Begitu dicoba dengan tingkatan pernikahan yang goncang. Apa yang paling sulit sih Mbak Nura ini
Apa yang paling, aduh ini struggle banget menghadapi apa kalau boleh tahu? Eh, Apa sifatnya atau apa yang paling sulit pada saat itu? eh, Sifatnya, kebiasaan di keluarganya, eh, ya ya itu semuanya sih. Kalau menurut Hmm. saya pribadi, secara kondisi ya fisiknya yang di awal gitu ya Teh. Hmm. Istilah gini, karena saya umur 23 tahun, beliau umur 33 tahun. Oh, beda 10 tahun. 34. eh iya gitu. Iya. 35 deh gitu waktu nikah. Ah, Jadi perkiraan hampir perbedaan tuh antara 12 sama 13 tahun deh gitu. oke, ya. Jadi apa ya? Kita di umur segitu kayaknya masih ngeliatin fisik. Tapi hebat, masih, wah udah bismillah aja tuh ya demi ini Wah, untuk Allah. itu dia di awal itu sepertinya pergolakannya sangat besar karena seperti membalikan telapak tangan gitu. Istilahnya Iya. saya sudah menolak habis-habisan sampai ya keras sih. Sampai akhirnya gimana ya? Kayaknya keluarga saya tuh memang yang paling utama Mendukung. harus menerima itu, bukan mendukung ya Teh, Gimana? tapi harus menerima. Jadi istilahnya saya Oh. kenal itu waktu sudah sirih pinang selesai. Saya nggak kenal orangnya gitu. Oh. Oh. Jadi Iya, iya. pinang duluan, tapi saya nggak kenal orangnya gitu. Ini agak-agak Yang di mirip ini ya, kisah Siti Nurbaya gitu. aja kan, nggak tahu deh. Kalau ini kan ada fase ta'aruf dulu atau apa gitu, pernah sebelum menikah gitu biar agak smooth gitu barangkali. Wah itu dia, Hmm. 1 bulan taruh, bukan taruh sih, taruh ya. Begitu taruh langsung nikah karena minggu pertama jumpa, minggu kedua ukur cincin, minggu ketiga udah ukur baju. Sayanya Ah, kaget. hebat. Jadi Mbak Nura ini bonek juga ya. Bondo nekat ini. Alhamdulillah, waduh. Nah, terus sekarang anak berapa? Alhamdulillah, ini kabar gembira juga Teh. Sedikit menyangkut juga nih masa alas tuh gitu. Heeh. Ini anak keempat Teh, insya Oh, Allah. lagi Uh, lagi hamil ini. iya. Tuh kan? Uh, Iya. Nggak, kalau nggak ada cinta di awal ya bisa 4 anaknya ya. iya, ngerti Tapi dan itu pahamnya kalau itu. nggak, kata orang Jawa kan witing tresno jalaran suku kulino katanya gitu. Bener nggak tuh, Iya. Mbak Nur? Uh, Jadi lama yang tadinya nggak mungkin reject, wah bukan bukan nggak ada rasa, ini lebih negatif ya, reject. Yang Ya tadinya tapi betul loh reject, Teh, pertama itu memang wah, reject. Jadi 3 bulan udah niatan tuh gitu. waduh, Udah niat saya akan langsung ke pengadilan. Udah mau gitu mau Teh. mau, mau cerai. Iya gitu. Karena Wah. istilahnya gini, saya punya punya pasangan, istilahnya punya pacar, kalau dan itu tiba-tiba gitu dengan Iya, niat iya yang paham. sama tapi beda orang gitu. Oke, oke. Terus apa yang menahan Mbak untuk tidak bercerai? Nggak jadi tuh. Ah, peristiwanya besar ya, karena memang belajar memahami perbedaan umur, perbedaan keluarga dengan perbedaan itu sangat-sangat besar. Tapi Ya. intinya dari kondisi yang sekarang, saya bersyukur niat saya, walaupun saya tidak tahu dari awal kenapa saya harus mengucapkan menikahlah karena Allah. Mm-mm. Dan proses itu 1 bulan, saya sampai jujur sama beliau, karena saya tahu saya nggak suka sama beliau gitu. Jadi tapi karena awal proses dealing saya karena Allah gitu, saya bilang sama beliau, kasih saya waktu untuk belajar mencintaimu gitu. 1 bulan ya Wow, Teh, itu. romantis sekali itu. Itu bukan romantis tapi ketakutan. Sounds like it. Kasih aku Takut ya waktu Teh, itu untuk betul-betul. mencintaimu. Wah, itu bisa jadi quote banget. Iya, oke. Iya, jadi Hmm. memang saya perlu belajar gitu. Tapi karena beliau mengetahui istilahnya saya punya pacar, sama mungkin rasa jealous dia. Dan memang belum memahami bagaimana untuk melakukan, karena kami sama-sama belajar. Tapi saya memang minta mohon sama dia. Sampai akhirnya saya menyadari sekarang ini dengan anak yang sekarang belajar.
dan itu memang bukan dealingnya sama seorang manusia, tapi lebih kepada siapa yang memberikan jodoh itu, lebih kepada siapa yang harus kita temui nantinya gitu sih. Masya Allah, Jadi lebih pasrah. Masya Allah. Iya, dan karena Mbak Nur dari awal megangnya sama Allah, bukti bahwa 14 tahun Allah tidak mengecewakan tuh. Bener, iya. Ya, bahkan Allah Iya. memberi yang terbaik. Sudah mulai Bener. kelihatan nggak? Wah, ini adalah, ya ini yang jodoh yang terbaik untukku. Iya. Dan saya nyadarnya Iya, gini, sekarang udah bilang iya ya. karena Tapi nyadarnya prosesnya berapa gini lama? pas SMA saya itu kelas 2 apa kelas 3 gitu. Udah ada yang lamar juga gitu datang ke rumah. Tapi begitu saya istikharah, yang datang saya istikharah namanya sama gitu. Tapi bukan orang yang dengan nama yang sama yang saya terima. Saya bingung ini siapa? Iya. Iya, baik. Mbak Nurani, terima kasih nih berbaginya ya. Ada 2 pertanyaan. Terima kasih, Mbak. Masya Allah. Nah, ini ya, bukti juga. Pernah tuh datang ke Rasulullah. Rasulullah, saya mau menikah, gitu. Dan Rasulullah memberi advice ya tentang pernikahan ini. Seperti ini, gitu. Budak hitam yang walaupun fisiknya jelek gitu katakan ya, aduh jangan bilang jelek lah, tidak selera ya. Jelek itu kayaknya nggak pas ya, semua ciptaan Allah nggak ada yang jelek, tidak selera kita gitu loh ya, kan jelek apa itu relatif gitu. Kata Rasulullah, walaupun dia budak hitam legam tapi dia punya iman, itu lebih baik dibanding yang cantik keren tapi enggak. Jadi sekali lagi Rasulullah mengajak untuk melihat aspek batin. Nah itu ya, dalam hidup tuh mesti begitu. Karena sahabat-sahabat, ini nih, muka yang kita lihat sehari-hari di depan cermin, this is the last time. Kita nggak, ya begitu meninggal, you can say goodbye to that. Hadisnya begini, engkau akan dibangkitkan nanti, itu sesuai dengan kondisi hatimu. Kalau ke hati kita cantik, di sana, jauh lebih cantik dari ini. Kalau hati kita buruk, waduh, nauzubillah, ngeri ya. Bahkan gambarannya ada yang dibangkitkan, raganya ada kepalanya seperti babi, pinnya seperti ular, enggak karuan. Jadi binatang-binatang yang kita lihat di sini untuk memberi imajinasi nanti dengan sifat-sifatnya. Semua binatang punya sifatnya, ular, sifatnya apa. Singa, mungkin kalau orang pemarah dibangkitkan mukanya jadi singa, nauzubillah ya. So, kita punya pasangan biasa gitu penampilannya, tapi dia hatinya baik. Nah, Rasulullah tuh ingin mengajak itu loh, iman kepada akhirat. Nanti diganti. Kamu di sini tenang aja. Dia begitu muka ya gimana, keturunan genetik itu ya, yang ada hal-hal yang ditakdirkan di situ pengkadarannya. Tapi ya itu yang terbaik untuk si pohon diri kita bertumbuh gitu. Akhirnya kan seorang Mbak Nur pun, karena dari awal saya pikir titik yang paling penting itu Mbak Nur pegangan sama Allah, ini untuk Allah, untuk Allah. Walaupun di awalnya nggak ngerti, tapi ya Allah itu maha, kita datang berjalan, dia berlari. Walaupun cuman modeling gitu lewat mulut, Allah dia sambut. Aku jagain. Udah sempet mau ternyata, aku akan jagain. Ternyata 14 tahun, mau 4 anak gitu, alhamdulillah. Dan semua orang tuh harus punya testimoni seperti itu. Nanti bisa bilang, begitu ditanya sama malaikat, man rabbuka gitu. Ya, Allah. Gitu. Ada pertanyaan yang masuk ini dari Mbak Erma. Apakah rasa kesal, marah, benci terhadap seseorang itu bisa menghalangi petunjuk, rezeki, rahmat, dan semua kebaikan Allah untuk kita? Apakah rasa-rasa itu dapat terproyeksikan atau menurun tanpa disadari kepada keturunan orang tua sekitar kita? Iya, betul. Jadi kita punya rasa kesal, marah. Itu kan seperti awan mendung yang menghalangi sinar matahari nggak bisa masuk gitu. Padahal kita punya ladang yang punya benih dan dia butuh bertumbuh dengan sinar matahari. Awan-awan itu adalah awan waham, awan sai'ah gitu ya. Dan itu betul bisa diturunkan. Hadisnya adalah semua anak terlahir fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani. Nggak ada
pada kenyataannya orang Islam gitu ya, orang tuanya Islam, udah kamu saya ajarin ke gereja, nggak ada tuh. Tapi kan Al-Quran ketika menyebutkan Yahudi Nasrani itu lebih kepada, ketika Al-Quran menyebut orang-orang Yahudi Nasrani, bukan berarti kita menunjuk orang di sana, tapi sifat keyahudian yang tamak, ya, itu juga harus melihat di dalam diri kita. Gitu. Jadi kita punya rasa marah, kan anak akan melihat ya, anak itu akan cenderung menyerap perilaku kita. Kita marah-marah di telepon sama orang, atau lagi curhat, mengeluarkan unek-unek tapi banyak keluhan, si anak walaupun dia lagi main gadget, dia nyerap itu. Nyerap, jangankan itu, di rahim gitu ya, di kandungan nih, Mbak Nur nih, lagi hamil. Karena ada hal, itu kan anak itu campuran bapak sama ibunya. Bapaknya rungsing di kantor, anak bisa tuh, gelombangnya kena. Gitu. Ilmu kedokteran belum menjangkau itu gitu. Tapi kita udah tahu ya, it makes sense gitu. Karena semua di alam ini ada gelombang-gelombang secara fisik yang bisa menjalar gitu somehow. Jadi kecemasan, kegelisahan itu menular kepada anak. Ibunya gerasa gerusu, anak menjadi gerasa gerusu. Ibunya gelisahan, itu gemperan kalau kata orang Sunda ya, gampang panik, gampang, anak biasanya ikut begitu. Gitu. Nah, kita kadang-kadang bisa begitu karena orang tua begitu. Ada sifat-sifat yang menurun. Nah, tugas kita, jihad akbar kita adalah memutus tuh rantai itu. Supaya kita tidak meneruskan ke generasi selanjutnya. Udahlah, di anak tutup supaya cucunya enggak, ya kita balas dengan istighfar. Nah, makanya sebagai penutup, banyak-banyak istighfar. Ya, karena kita tahu bahwa apa yang terproyeksi di sekitar kita semata-mata adalah rahmat dari Allah untuk menunjukkan hijab-hijab hati. Kalau hijab hatinya kebangetan, maka amr ya, yang turun itu menyakitkan, bisa palu godam gitu. Supaya, karena itu keras sekali keraknya, dicicil lah setiap hari. Setiap kali kita ingat, aduh, barusan saya bergibah, istighfar. Makanya Rasulullah sehari minimal 100 kali. Kita istighfar di setiap sholat duha, kita ingat, tapi istighfar yang dengan perenungan, jangan sekedar astagfirullah, tapi hati, pikiran kemana gitu, habis ini mau ngerjain ini, itu, mau belanja ini, itu istighfar kosong, tidak mempunyai daya transformasi besar. Istighfar akan bermakna ketika kita, iya ya, kita introspeksi, saya seharusnya nggak perlu ngomong begitu barusan, saya sebenarnya nggak perlu komen begitu, dan lain sebagainya. Dan dalam Al-Quran dikatakan setiap dirimu akan menjadi saksi bagi diri kita. Kita sebenarnya tahu saat itu kita sedang ujub ya, sedang bangga diri, sedang dengki nih. Kerasa tuh misalkan dia scroll misalnya di Facebook, oh dia dapat ini. Kerasa ada dengki. Dengki itu tidak suka orang senang ya. Cemburu gitu ya, pengen. Nah, itu harus diistighfari. Karena kalau kita meninggal masih membawa itu repot. Nah, ini panjang ternyata ya, kita masuk lagi insya Allah minggu depan tentang masih dalam skema ini, taubat, iman, amal soleh. Akhirnya nanti ditunjuki siratal mustaqim. Ini panjang, jalan untuk ingin paham ketika kita doa ihdinas siratal mustaqim, setiap hari itu kita minta. Tapi kita baru bahas taubat itu udah panjang gitu ya. Betapa doa itu betul-betul kita mesti serius gitu menghadapinya supaya pemberian dia efektif gitu. Jadi sekali lagi, belajarlah menerima apa-apa yang menyakitkan. Tanda jiwa kita mulai dewasa adalah kita be okay gitu, menelan pil pahit kehidupan. Kalau pengen manis-manis terus itu ya anak kecil, dikasih susah sedikit nangis gitu. Kalau dewasa kita harus harus dijadikan siang dan malam ya, itu hanya bagian dari kehidupan, and we have to be okay gitu. Semua pegang sama Allah Ta'ala gitu. Semua kembalikan kepada Allah Ta'ala, don't play God gitu. Jangan berusaha untuk mengerjakan semuanya sendiri. Patah nanti pundak kita, pecah kepala kita karena kita tidak mampu. Kita betul-betul sebagai hamba. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat kajian sederhana ini.
kita lanjutkan ya, kita minggu ke minggu, satu ayat kita telan, kita serap, semoga bisa ada yang merubah di dalam diri kita. Terima kasih untuk sharingnya. Aduh, nanti minggu depan gantian ya, karena nggak bisa semua ini, waktunya terbatas. Terima kasih, saya mau pamit dulu. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Ya. Terima kasih Teh Tessa. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf lahir batin semua. Assalamualaikum. Iya saya.